Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Segenap muslimin, Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah biidznillahirrahmatillah, Allah perkenankan kepada kita semua untuk bisa bermuajahah hadir di majelis-majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mau melonggarkan langkah kakinya keluar dari rumah menuju majelis-majelis ilmu yang dibacakan oleh Allah wa Rasul, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan langkah kakinya menuju ke surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga tatkala Allah berkehendak untuk banyak memberikan kebaikan kepada diri kita, maka Allah akan caranya kita dipahamkan kepada perkara agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas terkait daripada doa. Sering ya kita baca, kita dapat nasihat, bahkan buku-buku bestseller, dan ini paling banyak ya terkait daripada pembahasan zikir dan doa, betul ya? Dan amalannya mudah, bukan butuh akad, betul ya? Dan tidak ada capeknya ya, kecuali orang yang berputus asa, capek belum dungo. Nah, baik, nanti kita bahas ya. Nih doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doa yang senantiasa kita lakukan setiap hari itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maka hendaklah doa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga doa kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, pertanyaannya, Bapak Ibu tiap hari berdoa? Doa ya? Doa yang Anda panjatkan mudah dikabulkan atau tidak? Doa yang Anda panjatkan setiap hari, Anda rasakan itu dikabulkan tidak sama Allah Ta'ala? Dikabulkan ya? Yakin ya? Ya, baik, nanti kita bahas ya. Nih, doa yang kita lakukan itu ini ada yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ada hubungan yang signifikan antara ketakwaan seseorang dengan Allah Ta'ala. Semakin dia bertakwa, maka doa yang dia panjatkan kepada Allah maka akan mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, minta hujan, tangan beliau menengadahkan ke atas, tangan belum turun, hujan sudah turun. Ini menunjukkan kualitas yang tinggi ya, ketakwaan seseorang berpengaruh kepada doanya.
Pertanyaan kedua, Anda berdoa sering-seringnya Anda minta perkara yang besar atau juga untuk perkara yang kecil Anda juga berdoa. Ya. Ribut Bapak Ibu. Dungone jalan segede-gede, ya, yang urusan besar atau urusan kecil juga Anda melazimi doa. Oke. Ibu kalau mau beli garam doa enggak, Bu? Enggak. Bapak-bapak kalau mau kerja doa enggak? Mau beli gas doa enggak? Semakin kita melazimi doa untuk perkara kecil, ya, maka ini menunjukkan kualitas seseorang, kebutuhan dia kepada Allah, ketergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang hanya berdoa untuk urusan-urusan yang besar saja. Para ulama ini hanya untuk perkara beli garam saja, itu doa sama Allah Ta'ala. Sering kita dapati kita mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan jerih payah kita, tenaga kita, betul ya? Ya, sehingga untuk perkara recehan kita tidak butuh Allah Ta'ala. Padahal mungkin gampangannya itu hidungnya dengan Allah Ta'ala. Mau beli gas, ternyata tidak ada gas. Lupa dia kepada Allah Ta'ala. Ya, maka yuk banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, walaupun itu untuk urusan yang kecil, yang recehan, tetap kita butuh kepada Allah Ta'ala. Baik, doa wal ibadah, doa itu bagian dari ibadah. Maka Bapak Ibu, kita bahas bagaimana teknik agar doa kita ini diterima oleh Allah, agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu remen boten kalau doanya ini mudah dikabulkan? Suka ya? Nih, remen kalau doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, doa harus penuh dengan keyakinan. Baik, Anda catat, doa itu harus penuh dengan keyakinan di dalam hati Anda. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Udu'ullaha wa antum muqinuna." Berdoalah kalian kepada Allah sedang Anda itu penuh dengan keyakinan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah harus penuh dengan keyakinan. Kalau hatinya ragu, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bil ijabati wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang ragu-ragu, yang mamang, tidak yakin. Allah tidak akan mengabulkan. Kenapa? Karena dia doa kepada Allah tidak yakin Allah mampu mengabulkan. Kalau hatinya sudah meragukan Allah, maka pasti Allah tidak akan mengabulkan. Maka hadirkan di dalam hati panjenengan tatkala berdoa, yakin 100% bahwa doa Anda itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kadang beberapa orang manusia, bahkan diri kita dulu ya, kadang waktu doa ini ragu-ragu ya. Apa iso nek dikabulke? Sering gitu ya. Munggah haji 50 juta lebih, apa iso ya gitu ya. Ini sakit seperti ini apa iso mari? Betul? Sering dengar begitu ya. Nah, kalau sudah ragu-ragu di dalam hatinya, maka Allah tidak akan mengabulkan. Karena hakikatnya dia sudah meragukan kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk mengabulkan setiap permintaan hambanya. Maka koreksi, Anda berdoa hatinya harus yakin.
yakin 100%. Hadirkan doa itu kuat di dalam hati panjenengan. Jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam berdoa. Saya potong sedikit. Maka di sini juga diajarkan oleh Rasulullah, doa kita ini kita panjatkan kepada Allah. Allah, doalah Anda kepada Allah, karena Allah yang mampu untuk mengijabahi doa. Jangan berdoa kepada selain Allah. Selain Allah tidak kuasa untuk mengabulkan doa Anda. Jangan sampai Anda berdoa kepada si fulan dan si fulana sing bawrok sapa punden dan sebagainya, bahkan isti'adah kepada sing bawrok so kampung. Jangan pernah ada doa-doa Anda panjatkan kepada selain Allah, karena selain Allah itu makhluk tidak kuasa untuk mengabulkan doa Anda. Maka doa yang kita panjatkan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mampu mengijabahi setiap doa hamba-Nya. Dan semakin kita banyak berdoa, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, dan Allah semakin suka kepada hamba tersebut, ya. Maka lazimi setiap hari, setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama, maka hadirkan di dalam keyakinan Anda tatkala berdoa kepada Allah, jangan ragu-ragu. Ya, yakin. Walaupun akal boleh mustahil, hitungan matematika tidak bisa gaduh, tapi yakin di dalam hati pasti sembuh. Kalau itu sakitnya, hajat Anda pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ditolong sama Allah, yakin 100%. Baik, yang kedua, biar doa Anda mudah dikabulkan oleh Allah, maka penuhi adab di dalam berdoa. Kalau doa sama Allah, minta sama Allah, ampun dijujuk, ya, langsung gedok jaluk, boten, penuhi adabnya. Dalam satu riwayat hadisnya sahih dalam kitab Imam Abu Dawud dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala an, sami'an nabiyyu rajulan yad'u fi sholatihi, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang dia berdoa tatkala dia sholat. Falam yusalli 'ala nabi, maka dia si rajul tadi tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu, maka bersabda Nabi, ajilah hada, tergesa-gesa orang ini. Tsumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Nabi memanggilnya dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Apa sabda Nabi? Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda, maka hendaklah Anda memulai bitahmidillah, dengan memuji Allah, wa tana'i alaih, dan menyanjung Allah. Tsumma, kemudian yusalli 'ala nabi, Anda bersolawat kepada Nabi. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian Anda doa sesudah itu dengan apa yang Anda kehendaki. Dari hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita adab berdoa. Jadi kalau berdoa, yang pertama Anda memuji Allah, yang sudah lazim masyhur dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Anda sanjung Allah. Menyanjung Allah bisa menggunakan dengan asma wa sifatnya Allah yang jumlahnya 99, ya. Anda boleh pakai itu. Dan ulama menjelaskan Anda boleh kias, ambil asma wa sifatnya Allah sesuai dengan hajat panjenengan. Misalkan Anda ingin keselamatan, maka Anda boleh ambil asma wa sifat Allah, ya salam, ya salam, ya salam, boleh. Anda ingin kesembuhan, ya syafi, ya syafi, ya syafi, boleh.
ya, atau Ismul Azim, nama agungnya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, boleh ya, atau Ar-Rahman ya Rahim, boleh ya. Anda boleh menggunakan asma dan sifat Allah, ya, sesuai dengan hajat panjenengan, boleh dikiaskan begitu, ya. Nah, maka jangan lupa menyanjung Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Anda baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, ya, jangan sampai tidak baca sholawat. Kalau Anda tidak baca sholawat, maka doa Anda itu mahjubun, terhalang, tidak tembus langit, tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Rasulullah menyatakan kullu doa'i mahjubun, setiap doa itu mahjub, terhalang, terdindingi, hatta yusalli ala nabi, hingga dibacakan sholawat kepada Nabi. Maka Anda jangan lupa baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu yang keempat, Anda berdoa minta sesuai dengan hajat panjenengan. Ya. Bapak Ibu, adab doa sudah cocok atau belum? Ada yang belum? Nah, yang belum dicocokkan dengan adabnya, ya, dengan tekniknya yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, yang pertama Anda memuji Allah, baca Alhamdulillah, kemudian menyanjung Allah, boleh ya Hayyu ya Qayyum, atau Anda minta ya Syafi, ya Rahman, ya Razak, yang minta rezeki dan sebagainya, sanjung Allah Ta'ala, ya. Baru yang ketiga, baca sholawat kepada Nabi, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh, atau yang lebih tinggi sedikit Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang ketiga sholawat Ibrahimiyah, boleh ya. Baru yang keempat, Anda doa minta sesuai dengan kepentingan hajat panjenengan. Bisa dipahami ya? Allah. Nah, Anda yakin bahwasanya doa Anda sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yakin di dalam hatinya, kemudian tertib adab doa sudah Anda penuhi. Tetapi yang perlu difaham, bentuk pengabulan doa itu ada kalanya tidak dibayar cash sama Allah. Sering kita dapati pada diri kita, doa kita kadang tidak dibayar cash sama Allah, betul tidak? Semua minta kaya, betul? Ada yang berani minta miskin? Ibu, dongo miskin larat atau enggak? Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyina miskina, Nabi yang berani minta miskin, gitu ya. Kita semua mintanya kaya, ya. Ini kasusnya nanti kan boten sedoyo langsung cash kaya loh, ya. Nah ada, tapi doa Anda tidak sia-sia, ya, tidak rugi Anda berdoa yang semacam itu, ya, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma bentuk pengabulan doa itu yang harus kita pahami, ya. Baik, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, hadisnya sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min rajulin yad'u Allah bi du'a'in ila istajab lah." Tidaklah seorang laki-laki dari kalian berdoa kepada Allah dengan doanya kecuali bahwasanya doa itu pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala. Pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berjanji, Ud'ullaha wa asib lakum, doalah kalian kepada Allah, pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala. Fa imma ayyu'ajjal lahu fid dunya, maka boleh jadi doa Anda itu dibayar cash di dunia, dikabulkan sesuai dengan doa Anda di dunia ini, diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhkhara lahu fil akhirah,
boleh jadi doa Anda ini tidak dikabulkan di dunia, tapi diakhirkan, nanti diberikan di akhirat. Diberikan di akhirat, pertanyaan dikabulkan enggak doa Anda? Dikabulkan, cuma ditunda pengabulan doa itu, dikabulkannya nanti di akhirat. Maka nanti ada orang-orang yang terbelalak, terkagum-kagum dengan pahala yang sudah Allah siapkan nanti di akhirat, di surga. Bahkan dia menyangka tidak punya amalan sebesar ini. Terus dari mana pahala ini? Ternyata dari doa yang dia panjatkan setiap hari, setiap saat. Dia sabar berdoa. Allah suka melihat rintihan hamba itu, hingga Allah nanti simpan pahalanya, diberikan nanti di akhirat. Remen boten. Kalau tahu begini, Anda tetap husnudzon tidak sama Allah, berbaik sangka tidak sama Allah. Ya, jangan pernah bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Gustulun pripun toh mboten ngabul-ngabul gini ya. Jangan, tetap husnudzon. Ada kalanya kita nanti diberikan di akhirat. Nah, boleh jadi kalau dibayar cash di dunia justru kita rugi, celaka, tidak lagi mau ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada ya? Maka ada yang pengabulan doa itu diberikan nanti di akhirat. Yang ketiga, bentuk pengabulan doa. Wa imma yukaffiru anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Boleh jadi doa-doa yang Anda panjatkan itu menghapuskan dari diri Anda dosa-dosa sesuai dengan kadar doa yang Anda panjatkan kepada Allah. Nah, kalau doa kita ini bentuk pengabulannya bisa menghapuskan dosa. Kalau dosa kita dihapuskan oleh Allah dengan sebab kita berdoa, sabar dalam berdoa, maka kita akan dihindarkan dari musibah. Karena rumusnya adanya musibah yang mengenai diri kita itu karena tidak lepas dari dosa kita. Maka cara memahami doa bisa menghindarkan diri kita dari musibah, karena doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa menghapuskan dosa kita. Kalau dosa-dosa kita bersih hapus, maka praktis ini bisa menghindarkan dari musibah. Betul tidak? Contoh, banyak kasus kita dapati dan juga barangkali Anda mengalaminya. Anda berdoa minta kaya, minta uang yang banyak, betul? Qadarullah, Allah tidak izinkan Anda dikasih 1 miliar. Artinya punya 1 miliar, nah, tidak dikabulkan sama Allah di dunia ini. Tapi Anda doa terus sabar, ibunya doa terus sabar, betul ya Bu ya? Nah, kemudian apa? Bisa menghapuskan dosa. Satu saat dia keluar rumah, kurang 1 senti di jalan raya, ketabrak truk. Catatannya saat itu musibah mengenai dirinya. Sering begitu ya. Kalau sampai pecah kepala, ketabrak truk, kalau pecah kepala habis berapa miliar itu untuk bayar itu. Dan Anda dijauhkan dari musibah itu dengan sebab amalan doa yang kita sabar memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghapuskan dosa, menghindarkan kita dari musibah. Baik, inilah bentuk daripada pengabulan doa dari Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Maka tidak ada ruginya Bapak Ibu kita doa kepada Allah Ta'ala ya. Walaupun misalkan Anda sakit, doa minta kesembuhan, dia belum kunjung diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, walaupun sudah keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu dan sebagainya, maka yakinlah ya bahwa doa Anda ini bisa disimpan nanti di akhirat, diberikan ya, atau bisa menghapuskan dosa-dosa panjenengan ya. Dan ada juga yang high class doanya langsung dibayar cash di dunia. Baik, gitu ya. Itu bentuk pengabulan doa. Nah, yang perlu dipaham
Biar doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah, maka yang pertama, Anda jangan melakukan istijal. Istijal itu tergesa-gesa. Di doa itu butuh sabar. Rasulullah SAW menyatakan bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala selagi dia tidak istijal. Qala, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yastajil, dan bagaimana itu yang dimaksud dengan istijal, tergesa-gesa? Qala, lalu Nabi menyatakan, ya hulu, seseorang itu berkata, da'autu rabbi, aku sudah berdoa kepada pemeliharaku, aku sudah doa kepada Allah Ta'ala, fama istajabali, maka kenapa Allah tidak mengabulkan doaku? Dia sudah rajin doa kepada Allah, tetapi kemudian dia keperucut ngomong, aku ini sudah doa banyak ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan? Maka saat itu dia ngomong, dia sudah termasuk istijal. Kalau sudah istijal, tergesa-gesa, saat itu sudah dipastikan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena dia sudah ngepal oleh Allah, Allah tidak sanggup mengabulkan doanya. Oke, maka kembali, jangan sampai kita melakukan istijal. Barangkali di antara kita, di antara saudara Anda dan semuanya pernah melakukan begitu. Keperucut ngomong, bistorong itu pripun kok, bapak ngabul-ngabul gitu. Kalau mau ndonga terus begitu. Nah, jangan sampai melakukan istijal. Maka cara memahaminya, masing-masing di antara kita kekuatan doanya berbeda-beda. Ada yang kekuatan doanya sekali doa langsung dibayar cash sama Allah, ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang-orang yang kualitas dirinya berdoa, doa 10 kali baru dikabulkan. Ada yang kualitasnya doa 100 kali baru dikabulkan. Hubungannya signifikan dengan tingkat ketakwaan orang tersebut. Ya. Maka sadari diri kita, kalau memang tingkat iman, tingkat takwa kita ini kalau berdoa 100 kali baru dikabulkan, ya, maka kalau baru dapat 90 kali kemudian mutung, ya, kemudian istijal kepada Allah, dikabulkan tidak sama Allah? Tidak. Padahal kurang berapa? 10 kali. Seandainya dia sabar berdoa 10 kali lagi genap 100, maka saat itu dikabulkan oleh Allah. Ya, maka sadari kualitas iman takwa kita. Ya, semakin tinggi maka insya Allah lebih cepat mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka rumusnya Anda sabar di dalam berdoa. Termasuk sabar tatkala taat kepada Allah. Ya, ibadah doa juga butuh kesabaran. Nek boten sabar, mutung istijal sudah tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka dalam hati Anda yakin jalani sabar, jangan istijal. Yang berikutnya, Anda hindari amalan-amalan yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Ada beberapa perkara amalan yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Padahal dipun donga, yo sabar donga, betul nggih? Tapi mboten dikabul-kabul dening Allah Ta'ala, jangan-jangan Anda melakukan amal yang ini menjadi penyebab terhalangnya terkabulnya doa. Salah satu contoh, makanan, minuman, pakaian, fasilitas yang Anda pakai, pastikan 100% halal. Bukan 99%, enggak, 100%. Pastikan apa yang Anda makan halal, yang Anda minum halal, baju Anda halal, kendaraan
rumah Anda halal 100%. Ya, maka ada seorang lelaki yang dia safar, yang khusyuk, kemudian dia berdoa, menengadahkan tangannya, berdoa sama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Seharusnya kondisi ini makbul, tatkala berdoa, tetapi kenapa tidak dikabulkan? Lah bagaimana mungkin dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya dikenyangkan dari barang yang haram. Fa'ana yustajabula, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Maka koreksi. Contoh, kalau ada di antara Anda barangkali yang Allah uji sakit, diberi musibah sakit, tidak kunjung sembuh, sudah berobat ke dokter, ke terapis dan sebagainya, maka yang perlu dikoreksi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal Anda, ya. Jangan-jangan masih ada kecampuran barang yang haram, ya, sehingga Allah belum izinkan kesembuhan buat Anda, ya. Maka pastikan, ya, termasuk bapak-bapak, saya pesan yang cari nafkah, apa yang Anda bawa pulang, yang Anda berikan ke istri dan anak Anda, pastikan 100% halal. Sepakat bapak-bapak? Sepakat, ya? Saya juga pesan buat ibu-ibu, ya, dukung suami Anda. Jangan malah ngeboti, ya. Pesan sama suami Anda, Pak, Mas, tolong apa yang Anda bawa pulang masuk ke mulut saya dan anak-anak itu 100% halal, ya. Cuma kadang ini susah sekarang. Istri-istri mintanya bukan halalnya, minta banyaknya, ya. Insya Allah ibu-ibu buatan ya, kita pergi buatan ya, minta halalnya, ya, banyak. Tetapi kalau haram, buang, tidak ada manfaatnya, ya. Ngapunten, kadang Ustaz kita ngasih contoh, barang haram walaupun ini kemebul, ini kuda tretong sapi anget-anget kemebul ini kok, buang enggak? Buang, gitu, ya. Jangan sampai masuk ke mulut kita, itu barang haram, ya. Kalau ada secuil barang haram masuk ke daging kita, daging yang tumbuh dari barang yang haram, pantasnya masuk ke dalam neraka. Hati-hati, maka pastikan itu 100% halal, ya. Maka koreksi, ya, koreksi dari apa yang Anda nikmati fasilitas dunia ini, pastikan 100% halal, baik dari jual belinya, baik dari hadiah, baik dari warisan, gitu, ya. 3 mekanisme ini pastikan 100% halal, ya. Urusan jual belinya, bekerjanya Anda halal 100%. Masalah hadiah, saling pemberian, jangan gosok, ya, ampun nyolong, ampun korupsi, ya. Itu pastikan 100% halal. Turun waris, bagian warisannya pastikan 100% halal. Nah, maka kalau begitu insya Allah ini doa Anda mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian juga tekniknya Anda gunakan waktu-waktu yang mustajab, ya. Ini lebih untuk mempermudah doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita harus cerdas, gunakan waktu-waktu yang mustajab. Maka saat itu gunakan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, salah satunya baina adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Kalau adzan kemudian Anda sholat qobliyah menunggu iqamah, Anda gunakan kesempatan ini untuk doa. Ampun malah cerita nggih Bapak Ibu, ya. Jadi digunakan kesempatan doa-doa yang makbul ini, waktunya mustajab. Maka Anda banyak berdoa, ya, kepada Allah di antara adzan dan iqamah. Tatkala turun hujan. Nah, tatkala turun hujan, ini waktu yang ijabah Anda doa. Maka gunakan kesempatan Anda doa, Allahumma syayyiban
nafi'an, kemudian Anda doa sesuai dengan hajat panjenengan, ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena waktunya mustajab. Ya, ampun malah maido panas-panas hujan gitu ya. Hujan jangan maido musim ya. Maido musim maido Allah Ta'ala. Gunakan doa ya. Ini. Kemudian tatkala Anda safar, Anda bepergian jauh, ya, maka gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Doa untuk kebaikan diri Anda, kebaikan keluarga yang Anda tinggal di rumah. Ini banyak berdoa waktu safar ya. Juga tatkala Anda dizolimi orang lain, posisi Anda baru dizolimi, disakiti orang lain, maka Anda berdoa. Saat inilah doa Anda tidak ada penghalang antara Anda dengan Allah Ta'ala. Ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini maka Bapak Ibu gunakan waktu-waktu untuk doa, termasuk doa di sepertiga malam akhir ya, banyak doa kepada Allah Ta'ala. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa teknik ya di dalam amalan doa yang kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan teknik-teknik yang sederhana ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tambahan bahwasanya Anda boleh minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Catatannya Anda boleh minta doa kepada ulama, habaib, kiai, ustaz ya, kepada beliau yang soleh, tetapi catatannya yang masih hidup. Kalau minta doa kepada orang soleh yang sudah mati, maka ini diawisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Anda boleh, kalau ada anak-anak kecil, kemudian kiai, habaib, ustadz, maka Anda boleh untuk minta didoakan. Ya, bahkan diri kita datang kepada ulama, asatidz, kiai, habaib, minta doanya. Ya, itu boleh. Ya, catatannya yang masih hidup. Ada checkpoint di sini. Ulama sekali berinternasional pun yang soleh pun mengakui kalau doa untuk anak-anak Anda sebagai orang tuanya yang lebih makbul dibandingkan dengan doanya para ulama, para ustaz. Ya, maka Anda sebagai orang tua, bapak ibunya, doakan untuk kebaikan anak-anak Anda. Ya, doa Anda orang tua ini lebih makbul dibandingkan dengan doanya para ulama, para ustadz, para habaib. Itu pun diakui oleh mereka, masya Allah ya. Ini. Nah, cuma kadang koreksinya kita bapak ibu tidak yakin. Anginin dongake putra wayahipun ya. Maka kembali koreksi, kita yakin doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah cukup bisa dipahami ya. Baik, sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Waktu kita melakukan safar itu kan kita sering melakukan berlebih jalan yang naik turun. Nah itu kan kita digunakan untuk membaca zikir. Nah itu tidak bermakna kita berzikir atau berdoa. Ya. Waktu naik jazakallahu khairan, atas pertanyaan bagus ya. Naik ya jalan kita baca Allahu Akbar ya. Ini kalau turun subhanallah. Betul nggih? Ini tatkala Anda pas dapat jalan naik, jalan turun. Anda lazim itu. Ya. Nah, doa safar tetap Anda ambil kesempatan safar. Oke, jalan kan boten munggah terus, boten hidup terus. Ya. Nah, Anda masih kesempatan untuk banyak doa kepada Allah Ta'ala sepanjang perjalanan. Ya, dibandingkan ngapunten daripada cerita ngalor idul, ya, tertawa kakak cekiki itu jangan ya, gunakan untuk doa kepada Allah Ta'ala. Nah, satu kesempatan jalan naik Anda zikir kepada Allah Ta'ala itu berpahala. Jadi dua-duanya bisa Anda lakukan semuanya. Oke. Nah, yang lainnya Bapak ada yang mau disampaikan, ditanyakan?
Oh, sama. Ya, materi jazakallahu khairan pertanyaannya. Yang disampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertibnya ini bitahmidillah ya, dengan memuji Allah Taala dan seterusnya dengan tadi itu. Adapun kalau kita mau istighfar ya, sebagai bentuk penyadaran diri kita akan dosa, minta ampun kepada Allah Taala, boleh. Ya boleh ya, kita istighfar kepada Allah Taala terlebih dahulu ya, untuk menggugurkan dosa kita. Jadi diperbolehkan. Ada? Cakap, Bapak. Ibu ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Baik, masih ada waktu sedikit. Baik, kita doa sama Allah Ta'ala ya. Yakin ya, khusyuk, fokus, konsentrasi, doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala ya. Kita khusus untuk momentum ini doa-doa kesembuhan, ditambah nanti doa-doa yang lainnya untuk kebaikan diri kita ya. Bagaimana yang kemarin kita lakukan ya, kita ulang lagi tekniknya. Kemudian nanti kita tambah teknik doanya ya, teknik doanya kita tambah sedikit ya, nanti Anda ikuti ya dari tekniknya, nanti saya tuntut ya. Baik, bisa diikuti ya. Ngapunten termasuk yang kalau sekarang sakitnya di kaki ya, saya harapkan, saya sarankan selonjor ya, di kaki ya. Kalau nggak ada keluar di kaki ya nggak usah selonjor, nggak apa-apa ya. Ceritanya sama, nanti kita doa ya, kemudian nanti saya tuntut dan nanti ikuti. Kemudian yang kedua, setelah saya berdoa Allahumma shfi marḍana wa min jami'il muslimin, Anda boleh sebut nama sanak kadang yang baru sakit atau diri Anda. Kemudian yang ketiga, kalau nanti saya doa bismillah wa'udzukum bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa hadir, maka Anda nanti pegang dengan tangan kanan, kemudian diusap-usap. Nonton ya. Ini contoh misalkan pusing ya, pegang aja dengan tangan kanan dulu, kemudian diperintahkan diusap. Nonton ya. Kecuali pusing pikir utang ya. Utang ya dibayar. Baik, siap gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita istighfar dulu kepada Allah Ta'ala, istighfar sesuai sunnah ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, dengan istighfar yang hadir di dalam hati panjenengan, maka insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka itu yang akan mempermudah doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, musibahnya diangkat oleh Allah karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Bapak Ibu ingatkan dosanya yang pernah dilakukan, barangkali pernah dosa kepada Allah, pernah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kurang zikir, kurang baca Qur'annya, minta ampun sama Allah Ta'ala, atau bahkan pernah berbuat syirik kepada Allah, pernah datang ke dukun, menggunakan jimat-jimat, maka semua itu ditaubat ya, minta ampun sama Allah Ta'ala. Atau barangkali yang pernah dosa sama bapak ibu, mertua, pernah tidak taat sama bapak ibu, ya minta ampun sama Allah. Atau dosa sama istri, sama suami, ya maka minta ampun sama Allah. Atau dosa sama anak-anak, saudara, semuanya minta ampun kepada Allah Ta'ala ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, yang kedua artinya mohon dilonggarkan, dimuliakan, maafkan semua orang yang pernah zalimin jenengan, yang pernah bikin sakit hati jenengan, semua dimaafkan, maklumi keadaannya.
Bapak ibu dimaafkan, maafkan suami, maafkan istri, maafkan anak-anak, maafkan saudara, maafkan tetangga. Semua dimaafkan. Bisa Bapak Ibu? Jangan simpan sakit hati, jangan simpan dendam, jangan simpan kecewa, mangkal, jengkel, dongkol. Jangan hatinya dimuliakan. Bapak Ibu, ada yang hatinya ganjel? Tidak ada ya, mohon dipelongkan hatinya, jangan sampai simpan racun-racun hati. Baik, bisa baik saya tuntun berdoa, kemudian jenengan ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Allah, hamba mohon rahmat-Mu, hamba mohon pertolongan-Mu, sembuhkan seluruh penyakit dari dalam tubuhku, lepaskan dan keluarkan seluruh gangguan jin dan khodam, baik khodam dari leluhur, khodam amalan wirid, jin sihir santet, jin dari dukun, jin karena ain. Ya Allah, hancurkan bubul-bubul gaib yang ada di dalam tubuh hamba dan yang di luar tubuh hamba. Sembuhkan hamba ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, penyakitnya semuanya ikhlas dilepas ya. Yang ada yang digodeli, semua penyakitnya ikhlas dilepas. Jin khodamnya semua dilepas, baik khodam dari leluhur, nasab, dari Bapak Ibu atau Mbak Kakung Mbak Putri ya, yang dulu punya muamalah, punya perewangan, itu dilepas semuanya biar Bapak Ibu sehat semua ikhlas dilepas Bapak Ibu. Ikhlas jin sihir santetnya ikhlas dilepas, jin dari dukun, barangkali dulu pernah ada yang ke dukun, itu juga ikhlas dilepas. Ikhlas ikhlas. Baik, kemudian ikuti Bapak Ibu ya, apa yang kita omongkan, gangguan jin sihir santetnya, jin dari leluhur itu dengar ayatnya begitu maka Anda ikhlas melepasnya Baik, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai seluruh jin dan khodam yang ada di dalam tubuhku, baik khodam dari leluhur, khodam amalan wirid, jin sihir santet, jin dari dukun, jin karena ain, bersaksikan oleh kalian semua bahwasanya pada hari ini saya menyatakan akad atas nama Allah Ta'ala, saya putus hubungan dengan kalian semua, batal semua perjanjian yang telah dibikin atas nama saya dengan bangsa kalian. Sekarang saya tidak butuh kalian lagi. Saya hanya butuh pertolongan Allah Ta'ala. Sekarang kalian semua keluar dari tubuh saya, jangan pernah kembali lagi. Ikhlas dilepas Bapak Ibu ya. Ikhlas Yuk sekarang baca falak tiup di telapak tangan, anas tiup di telapak tangan. Bareng-bareng ada suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Anas, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik Bapak Ibu, ada yang dirasakan di tubuhnya, ada yang tengkoknya mulai berat, ada Bapak Ibu? Oke. Kita secara umum ya, kita fokus ke tengkuk dulu ya. Ini ngapunten agak panjang Pak, sambil. Oke. Kita tambah waktu sebentar ya. Baik Bapak Ibu, tangan Anda sudah dibacakan, kita fokus ke tengkuk dulu ya. Ke tengkuk bau ya, tengkuk bau. Anda tepuk-tepuk Bapak Ibu. Ya. Tengkuk. Kalau ada yang reaksi muntah nanti langsung keluar ya muntahnya, karena ini tidak ada plastiknya ya. Oke. Kita coba mau praktekkan itu ya. Baik, di tengkuk silakan ditepuk-tepuk dulu. Tepuk-tepuk ringan. Oke. Ya, di tengkuk. Ya Ma'syal Jan, khuruju. Ya Abdullah. Semua yang ada di tengkuk, ya, terus tepuk agak kencang. Oke, tepuknya agak kencang di tengkuk. Baik, di tengkuk. Ya, semua yang ada di tengkuk. Lepas, semua yang di tengkuk, lepas. Qadam leluhur. Khuruju. Ya Abdullah. Ya, fokus di tengkuk dulu. Di tengkuk ya. Tengkuk, kemudian di bahu ya. Di bahu kanan kiri ya, tepuk-tepuk. Ya, ukhruju ya Allah. Ukhruj ya Allah. Baik, itu nanti bisa Anda praktekkan di rumah gitu ya. Itu. Kemudian kalau di kaki Anda, kalau yang selonjor silakan ya. Yang di kaki ditepuk kemudian diusap. Ya, diusap sampai ke ujung jari kaki. Ya, ditepuk-tepuk, usap sampai ke ujung jari kaki. Semua yang ada di kaki, di paha, lepas lewat pori-pori kaki. Semua yang di kaki lepas keluar. Yang bikin kram, bikin kepas, bikin dingin, lepas semua keluar. Ukhruj ya Allah. Silakan usap. Yang di kaki usap. Ukhruj ya Allah. Semua lepas. Ukhruj ya Allah. Baik, ini sekelumit ya. Insyaallah kalau ada waktu yang agak panjang ya bisa kita lakukan secara maksimal ya. Baik, itu yang bisa kita lakukan, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan untuk melembutkan hati kita dan kita ibadah sesuai dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Betul-betul cukup ya. Baik, kita akhiri wa aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Aqulu da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.